Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah, sambil berniat iktikaf di dalam masjid, kita isi dengan melanjutkan kajian kita masih tentang dzikrul maut, mengingat kematian. Malam ini kita mulai dengan sebuah riwayat di mana Atha al-Khurasani berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi majlisin qadis ta'la fihi ad-dhahak faqala syubu majlisakum bi dzikri muqaddiril ladzat. Qalu wa ma muqaddirul ladzat? Qal al-maut. Rasulullah melewati sebuah majelis, tempat duduk, di mana di dalam majelis tersebut terdengar begitu besar suara tertawa. Jadi urung-urung lah majelisnya dengah kem-kem rupanya para jemaah. Maka Rasulullah bersabda kepada mereka, syubu majlisakum bidzikri muqaddiril ladzat, kata Rasulullah. Isilah majelis kalian dengan mengingat yang menghancurkan kelezatan, kata Rasulullah. Orang-orang dalam majelis yang tadi sedang tertawa itu qalu bertanya kepada Rasulullah, wa ma muqaddirul ladzat? Apa yang dimaksud dengan yang menghancurkan, mengeruhkan kelezatan? Rasulullah menjawab pertanyaan mereka, qal al-mautu. Yang menghancurkan kelezatan itu adalah mati, kata Rasulullah. Jadi para jamaah, kelezatan yang dimaksud di sini adalah kehidupan di dunia dengan berbagai macam keindahannya. Itu adalah kelezatan. Hal-hal yang kita cintai di dunia ini adalah bahagian kelezatan. Keluarga yang kita cintai adalah kelezatan. Harta yang kita cintai adalah kelezatan. Sanak saudara, kawan yang kita cintai adalah kelezatan. Rumah, kendaraan, apapun isi dunia adalah kelezatan. Tiba saatnya yang disebut dengan ajal, itu semua akan hancur. Tidak akan memiliki makna lagi. Tidak lagi kita kuasai, kita miliki. Yaitu dengan tibanya yang namanya mati. Maka kata Rasulullah, mati adalah yang menyebabkan seluruh kelezatan hidup di dunia ini menjadi hancur, tidak lagi berguna bagi kita. Maka di saat kita masih bisa menikmati kelezatan tersebut, kata Rasulullah, jangan kita terpedaya, jangan kita lalai, yang menyebabkan kita menganggap seolah-olah kelezatan dunia itulah yang paling berguna bagi kita. Jangan sampai kita termasuk seperti yang difirmankan oleh Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya.
Bahkan kata Allah mereka mengutamakan kehidupan dunia. Jangan sampai kita masuk dalam kategori orang-orang yang mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Karena kehidupan dunia ini walaupun bagaimana enaknya dia akan berakhir. Tidak lama akan berakhir dengan kematian. Tapi kehidupan akhirat walaupun begitu susahnya, dia tidak akan pernah berakhir. Karena di akhirat tidak akan ada lagi mati. Hanali mati itu menurut akhirat para jemaah. Walaupun orang-orang minta nanti lagi dimatikan, tapi tidak akan ada lagi mati di akhirat. Pakon hanali mati di akhirat? Karena di dalam hadis Rasulullah menjelaskan bahwa setelah Allah menunaikan hukumnya di akhirat nanti, setelah Allah menunaikan segala ketentuannya, yang masuk surga sudah masuk surga semua, yang masuk neraka sudah masuk neraka semua, seluruh hak-hak telah ditunaikan oleh Allah, Allah telah menegakkan keadilannya, maka Allah panggil maut, mati. Datanglah mati dalam bentuk seekor kibas berwarna putih. Jadi mati itu bentuknya nanti seperti seekor kibas, warnanya putih. Lalu Allah tempatkan mati itu di antara surga dan neraka. Allah persaksikan kepada penduduk surga, Allah persaksikan kepada penduduk neraka. Allah tanya kepada mereka, tahukah kamu apa ini? Mereka semua menjawab, tidak ya Allah, engkau lebih mengetahui. Ini adalah kematian yang dulu memisahkan kalian daripada orang-orang yang kalian cintai. Yang dulu memisahkan kalian dengan kelezatan yang kalian rasakan di dunia. Maka sekarang kematian itu tidak akan ada lagi. Lalu Allah perintahkanlah seorang malaikat untuk menyembelih kibas kematian tersebut. Disembelihlah kibas tersebut, maka matilah kematian. Tidak ada lagi kematian. Maka setelah itu tidak akan pernah terdengar lagi adanya kematian. Hanali terdengar na pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hanali karena hanali mati. Ya, nodanya. Jadi artinya kehidupan kita di akhirat nanti tidak akan dihinggapi oleh mati abad. Selamanya kita akan hidup di akhirat bima asyiatillah, sesuai dengan kehendak Allah. Akan hidup sampai-sampai kedanya tuman uro akhirat. Nah, maka di saat kita hidup sebentar yang diakhiri oleh kematian di dunia, jangan melupakan kita kepada kehidupan yang kekal yang tidak lagi diakhiri oleh kematian. Nah, di dalam hadis ini juga bisa kita ambil faedah para jemaah bahwa ad-dhahak dalam bahasa Arab, bahasa kita tertawa, adalah suatu yang dapat membuat hati menjadi lalai dan mengeras. Sehingga di saat Rasulullah mendengar orang-orang di dalam majelis itu sedang tertawa terbahak-bahak dengan suara yang meninggi, Rasulullah mengingatkan mereka, syubu majlisakum bidzikri muqaddiril maut. Lebih baik kalian mengisi majelis kalian. Suasana kalian ini lebih baik dipenuhi dengan mengingat kematian, kata Rasulullah, daripada terus tertawa. Karena kalau terus tertawa membuat kita lalai, tidak teringat kepada kematian. Banta tete katruh mati. Nah, maka urung-urung tengah gekem truh mati. Para jemaah. Wa qala Anas radhiyallahu an, Sayyidina Anas, semoga Allah ridha untuk beliau, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsiru min dzikril maut, perbanyaklah
mengingat kematian, kata Rasulullah. Fa innahu yumahhisud dunub wa yuzahhidu fid dunya. Karena banyak mengingat kematian dapat menghapuskan, melenyapkan dosa-dosa dan dapat menzuhudkan hidup di dunia. Jadi Rasulullah mengajak kita untuk banyak mengingat kematian, karena mengingat kematian di dalam hadis ini mewarisi dua faedah, kata Rasulullah. Faedah yang pertama daripada banyak mengingat kematian, membuat dosa-dosa terhapus. Bagaimana prosesnya mengingat kematian bisa membuat terhapusnya dosa? Mengingat kematian tentu didasari dengan kesadaran akan mati. Tidak mungkin orang akan banyak mengingat kematian apabila tidak ada kesadaran dalam dirinya bahwa dia akan mati. Dia pasti sadar, pasti paham betul firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Di saat kesadaran bahwa kita akan mati, dan dengan banyak mengingat kesadaran itu akan terus tertancap di dalam hati kita, tidak akan pernah lupa, maka keinginan memperbaiki diri akan muncul. Keinginan memperbaiki diri itu disebut dengan taubat. Artinya kita akan bertaubat daripada dosa-dosa, kesalahan. Di saat kita menyadari akan terjadi kematian, maka kita sadar bahwa setelah kematian itu akan ada pertanggungjawaban. Kita yakin nanti akan ada yaumul hisab, hari pemeriksaan amal. Seluruh amal diperiksa kembali, disidik kembali oleh penyidik Allah nanti di akhirat. Diaudit kembali oleh tim audit Allah nanti di akhirat. Seluruh amal kita. Maka sebelum kita mengalami kematian, kita akan kembali mengaudit sendiri oleh auditor internal itu. Karena auditor na internal, na eksternal. Amnya orang kerjakan tu lagi ya. Ya, pura-pura kerjakan tu. Na auditor internal artinya diri kita menyadari bahwa kita harus mengaudit kembali apa yang telah kita lakukan. Itulah yang disebut dengan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Auditlah dirimu sebelum kamu nanti diaudit. Hitunglah dirimu sebelum kamu nanti dihitung. Artinya hitung apa yang telah kita lakukan. Apa yang harus kita hitung, yaitu kesalahan-kesalahan yang kita lakukan harus kita hitung kembali saat ini. Untuk melakukan yang namanya taubat. Bagaimana seseorang bisa bertaubat tanpa dia ketahui apa kesalahan yang telah dia lakukan yang lalu? Nyan juga makna dari firman Allah Ta'ala, wal tandur nafsum ma qaddamat lighat. Hendaknya jiwa berpikir. Intidar itu artinya merenungi, meneliti kembali, memeriksa kembali dengan menggunakan akal, dengan menggunakan mata hati, ma qaddamat, apa yang telah dilakukan. Lighat, yang akan dia bawa untuk hari esok, ba'dal maut, maknanya setelah kematian. Perhitungkan kembali. Tulis pada jemaah mbak buku. Watra yang kada pubut halah rojih. Lagi ada sampaikan malamnya nanti. Kita perbaiki kesalahan tersebut. Artinya bertaubat. Salah kepada Allah Ta'ala. Lakai maaf ba Allah Ta'ala.
mohon ampun kepada Allah Ta'ala, memperbanyak istighfar, sesali kesalahan tersebut, lalu ikuti dengan melakukan perbuatan baik. Fattabi'is sayyiatu hasanata tampuha. Dengan melakukan perbuatan baik yang setimpal, sebanding dengan kesalahan yang lalu, insya Allah kesalahan itu akan dihapus oleh Allah. Nah, misalnya para jamaah kesalahan, dulu kita pernah minum minuman keras, urojih. Karena sebelum ganja dan sabu-sabu merajalela, pernah minuman keras merajalela. Redak-redak nyan iwaduh kamu, urung-urung drone yang kaduha-duha. Pernah merajalela. Mungkin daerah Sunda, basi surajih no, minum tabu-tabu. Maka lu datang ngurajih urung rubah lamgut, kan? Lu urung rubah langgut urajih. Anda teh kam kebah ya bah karubah langgut karena minuman keras. Bagaimana kita membersihkan dosa minum minuman keras? Pertama, sesali. Kenapa itu pernah kita lakukan? Kemudian kedua, tancapkan dalam hati keinginan untuk tidak pernah lagi kembali lagi melakukan perbuatan tersebut. Ketiga, mohonlah ampun kepada Allah, sampaikan odor kita kepada Allah dengan penuh ikhlas. Yang keempat, lakukan perbuatan baik yang lebih baik daripada apa yang dulu dosa yang kita lakukan. Artinya kalau dulu Anda melakukan minum minuman keras, misalnya jenis minuman kerasnya apa, harganya berapa, maka sekarang bersedekahlah dengan minuman yang lebih baik, lebih mahal dari minuman keras yang pernah Anda minum dulu. Rojih pernah bir cap bintang, yang tadi punya nan lain home. Nah, berapa satu botol bir cap bintangnya? Maka sekarang harus bersedekah dengan minuman yang lebih mahal, lebih enak daripada bir cap bintang. Paling kurang nyoda pegah harus bersedekah dengan iuno. Paling ya? Nah, belo iuno, borong iuno, bersedekah. Cari tempat-tempat di mana orang banyak berkumpul, bagikan minuman manis tersebut untuk mengganti dosa minum minuman keras dulu. Berdirilah Anda di simpang-simpang jalan di tengah teriknya matahari seperti orang yang menjual cendol, ulage urung yang mekat bukan es teler, ya. Siapkan minuman di dalam kantong atau dalam tempat, bagikan kepada orang-orang yang lewat. Tujuannya apa? Kebaikan memberikan minuman kepada orang akan tamhu, menghapus sayiat kejahatan minum minuman keras di masa muda yang lalu. Nyan yang harus kita lakukan. Nyan makna apabila kita ingin memahami fa innahu yumahhisud dunub. Mengingat kematian dapat menghapuskan, membersihkan dosa-dosa. Rupanya mengingat kematian itu adalah energi yang membangkitkan kita untuk kembali melihat dosa yang kita lakukan, lalu kita perbaiki diri dengan melakukan taubat. Kemudian faedah yang kedua daripada mengingat kematian, yuzhidu fid dunya atau yuzahidu fid dunya, membuat kita berlaku zuhud hidup di dunia. Ini penting. Karena sifat zuhud ini yang membuat kita tidak cinta kepada dunia. Dengan berlaku zuhud, hubbud dunia akan hilang para jemaah. Karena hubbud dunia itu raksu kulli khatiatin. Pangkal modal daripada semua kesalahan karena cinta kepada dunia. Bagaimana cinta kepada dunia bisa dihilangkan? Dengan berlaku zuhud. Zuhud itu apa? Mengambil daripada dunia
sekadar kebutuhan pokok kita saja. Itu zuhud. Tidak berlebih-lebihan. Jadi kalau sudah disebut zuhud, maka pasti takdir tidak akan muncul. Hana mungkin takdir urung zuhud. Jadi secukupnya kita, bukan sama sekali kita tidak mengambil dunia. Tidak, kita hidup di dunia. Bagaimana kita bisa mengasingkan diri daripada dunia, tapi mengambil menggunakan dunia hanya secukup kebutuhan kita, tidak lebih. Nah, di saat kita mengambil dunia hanya secukup kebutuhan, maka kita akan punya banyak waktu kosong untuk beribadah. Ana letat perle tanya penghasilan tiuro. Asaina mutertuh ribe kan sih. Cuman panena berat dia gereja. Ya kan? Musuh dah mekat hana sampai payah puasa malam baru datuk. Ya, musuh dah budah awal subuh dah mekat, mungkin 3 euro kajut dok dia mekat. Tanya ngok awal dah gedok gidenya. Bukan awal nalaba. Munan degun. Awal nalaba. Kepula dak teman. Dengan berlaku zuhud, kita tidak merasa capek hidup di dunia. Hana hek hidup di dunia punya zuhud. Kita tidak akan gelisah hidup di dunia. Kita tidak akan merasa susah hidup di dunia kalau memiliki sifat zuhud. Karena kegelisahan, kesusahan itu karena hubbud dunia, karena cinta kepada dunia. Karena rakusnya kita kepada dunia, itulah yang membuat kita gelisah, itulah yang membuat kita susah. Menyok hana rakus ke dunia, hana susah dari tanya. Tenang mentong udip. Istirahat mutemung ibadah le watai kosong je dia bubut berada. Maka baik sagai-sagai tengku ya. Nemita watai luang atau watai kosong duk jabutnya hanam demung. Katanya mbak urang pakon hantau hadir-hadir matuji. Alah hana watai habina kebut. Habis butnya na bu lain kan tu pidulat-dulat wa lewetnya. Karena dia belajar mencari waktu kosong, pajan na kosong wate. Han mujang kosong manusia. Apa pakon han kosong no begah karena nasifut rakus, nasifut hubud dunia ham yang kosong. Maka caranya gimana? Kosongkan waktu untuk minta ilmu, untuk ibadah. Bagaimana kita mengosongkan waktu? Ya dengan bersifat zuhud. Munyoka zuhud tanya fika kosong geroi wate. Ya hana payah damitali wate kosong geroi wate. Ya munyoka zuhud. Maka dua hal ini ditimbulkan dari iksaru min dzikril maut. Memperbanyak mengingat kematian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa'idan. Memada dengan mati wa'idan sebagai pelajaran. Nah, jadi Rasulullah mengajak kita untuk mengambil pelajaran dari kematian. Maka para jemaah, di saat kita hadir di tempat kematian, ada saudara kita misalnya yang mati, lalu kita hadir melayat, maka ambillah pelajaran dari kematian tersebut. Nah, maka hindari hal-hal yang membuat kita di saat sampai di tempat kematian itu lalai. Biasa yang membuat lalai banyak berbicara. Terus kenan bak urung mati lekdanya pegah haba, nyan lalai, hana datemung cok pelajaran inan. Lalu katanya. Apalagi yang kita bicarakan itu tidak ada kaitan dengan mati. Ana mengkait dengan mati macam ni. Pah terus kenan tanya merumpok ngon tabah kerja. Kagak masalah kerjanya pegah haba. Kon masalah mati, hana pelajaran. Dajak bak urung mati lekdanya. Maka ada sebahagian ulama mengatakan bahwa ikhrajul kalam bi ghairi mauti ya haramun. Tajak ba urung mati tapu tubit haba tentang kon mati inan hukum ji haram. Kun sebagian ulama. Lain haba kon masalah mati haram. Jadi lebih gak kiman fit tadu. Tarenungi. Bayangkan seandainya yang terbaring di situ adalah kita.
kiban ratha menyo gedanyo yang terbaringnya. Nyan ta bayangkan pelan-pelan, insyaallah kematian itu akan menjadi pelajaran yang berguna bagi kita. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila masjidi. Fa idza qaumun yatahaddatsu wa yadhakun faqal udhkurul maut ama walladhi nafsi biyadihi law ta'lamuna ma a'lamu la dhahaktum qalilan wa la bakaitum katsira. Rasulullah keluar menuju masjid. Ternyata di masjid itu ada sekelompok orang sedang bercerita dan tertawa-tawa. Maka Rasulullah bersabda, ingatlah oleh kalian akan kematian, kata Rasulullah. Bukankah, kata Rasulullah, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, lau ta'lamu, seandainya kalian tahu persis seperti apa yang aku ketahui, kata Rasulullah, sungguh kalian akan sedikit tertawa, tapi akan banyak menangis, kata Rasulullah. Berarti karena pengetahuan kita terbatas, maka kita jarang menangis, sering tertawa. Dengan acara mentong Mbak TV ke hana acara menangis, yang na acara tertawa. Stand up comedy. Rata TV stand up comedy. Pekem urung, pekli urung ha? Ana. Dan payah dah bekli urung. Nyo pekem mudah. Dah bekli bah? Payah. Keje payah dah bekli. Karena hati keruh dong, kagak payah dah dekli. Kijut bagah dah dekem urung, melucu dan dia dengar tapi dekem karena hati tidak keruh. Maka mudah dekem. Jadi perbanyaklah menangis, sedikitlah tertawa. Artinya Rasulullah tidak sama sekali melarang tertawa. Tapi ada misalnya tempat-tempat yang tertawa. Ada, tapi jangan terlalu sering tertawa. Kemudian wadzukira inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun fa ahsinus sanaa alaihi. Diceritakan kepada Rasulullah tentang seorang laki-laki. Orang-orang yang bercerita ini rupanya banyak sekali memuji orang yang dicerita tersebut. Laki-laki yang diceritakan kepada Rasulullah dipuji-puji oleh mereka yang bercerita. Lalu Rasulullah berkata, kaifa dzikra sahibikum lil maut. Nah, bagaimana sahabat kamu yang kamu cerita itu mengingat mati, kata Rasulullah. Mereka yang bercerita kepada Rasulullah mengatakan, ma kunna nakadu nasma'uhu yadhkarul maut. Hampir tidak pernah kami mendengar dia menyebut kematian. Artinya orang yang dipuji oleh mereka adalah orang yang jarang sekali mengingat kematian. Apa komentar Rasulullah? Fa inna sahibakum laisa hunalika. Ketahuilah sesungguhnya sahabat kalian tersebut tidak pantas mempunyai kedudukan yang terpuji. Artinya tidak pantas kalian puji. Artinya Rasulullah menganggap orang yang tidak mengingat kematian adalah bukan orang yang pantas mendapatkan pujian. Bukan orang baik. Kenapa dipuji? Kata Rasulullah. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar artinya anak Sayyidina Umar. Beliau bernama Abdullah. Semoga Allah ridha untuk keduanya, Ibnu dan Umar. Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam asyarah. Aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang ke-10 dari 10 orang. Awai goptro. Nah, urang lain dikurung draw katro, yang ke-10 baru draw. Ya. Faqala rajulun min Ansar, ada seorang laki-laki dari Ansar berkata kepada Rasulullah, man akisun nas wa akramun nas ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling pandai dan paling mulia? Pertanyaan orang Ansar.
Gedengar oleh sahabat Abdullah, karena ikonyan pun kagak masuk ke tempat Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah menjawab, aktsaruhum dzikran lil mauti wa asyadduhum isti'dadan lahu. Jawaban Rasulullah terhadap pertanyaan siapa orang paling cerdas dan paling mulia adalah yang paling banyak dari mereka mengingat kematian dan paling bersusah payah di antara mereka melakukan persiapan untuk kematian. Nyan yang paling jarang dan yang paling cerdas menurut Rasulullah. Oke, menurut Danyo lain. Tho yang paling jarang, kadang teh tho yang bergelar profesor yang nyan yang paling jarang. Atau yang profesor tho yang siap S3 yang kegomnya yang jarang kamu hanalom. Ya, tapi Rasulullah hanya menjawab tingkat pendidikan. Bukan tingkat pendidikan yang diukur oleh Rasulullah. Yang disampaikan oleh Rasulullah kepada penanya ini bukan tingkat pendidikannya, tapi tingkat kesadarannya terhadap kematian. Karena kalau orang sadar akan kematian, seperti yang kita ceritakan tadi, dia akan terus mengingat dan mempersiapkan bekal. Dia tidak akan lupa. Fatazawadu watazawadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dia akan persiapkan ketakwaan. Dia tidak akan lupa bahwa hakikat kehidupan adalah seperti yang disampaikan oleh Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan mati dan hidup tidak lain hakikatnya adalah sebagai bala. Liyabluwakum, bala. Kematian dan kehidupan ini adalah bala. Arti bala ini cobaan, ujian. Ini kita sedang mengikuti ujian dari Allah. Hasilnya adalah nampak pada Allah secara zahir, secara musyahadah, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang paling baik beramal. Amal yang terbaik adalah takwa. Artinya siapa yang paling bertakwa? Kenapa amal yang paling baik takwa? Karena nilai orang pada Allah adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Makanya guna kalon li Allah gebi udip fiat dan nyonyo anak trip. Tho yang paling bertakwa. Guna kalon li Allah. Ya. Jadi maka ukuran kepintaran orang adalah kesadarannya akan hakikat kehidupan. Nah, ukuran kemuliaan seseorang juga adalah kesadarannya akan apa hakikat dari kehidupan yang sedang dijalani. Maka Rasulullah menjawab dengan aksaruhum dzikra lil mauti wa asyadduhum isti'dadan lah, yaitu yang paling banyak mengingat kematian dan paling bersusah payah untuk mempersiapkan bekal bagi kematian. Ulaika, kata Rasulullah, mereka itu, kata Rasulullah, hum aqyasu, adalah orang-orang yang cerdas, kata Rasulullah. Jadi orang yang banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal bagi kematian adalah orang-orang yang cerdas. Zahabu bisyarfid dunya wa karamatil akhirah. Mereka akan berangkat pergi nanti meninggalkan dunia dengan kemuliaan di dunia, dan mereka akan mendapatkan kemuliaan di akhirat. Mereka mati sebagai orang terhormat, disambut di akhirat nanti sebagai orang mulia, sebagai tamu-tamunya Allah. Bahkan di saat kita kembali kepada Allah, dipanggil dengan kata yang terbaik, terindah terdengar di telinga kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan ridha meridai. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu dalam golongan hambaku, masuklah kamu dalam surgaku. Sangat indah terdengar kata-kata tersebut di saat nafas terakhir berembus para jemaah.
Tapi coba kalau di saat nafas terakhir kita berhembus dipanggil dengan ya ayyuhan nafsul khabisah, hai jiwa yang jahat, irji'i ila sakhatillah, kembalilah kamu kepada kemarahan Allah. Mengerikan. Masa tengah malam terus hurung rumah tanya orang, tok pintu. Tak. Assalamualaikum mungkin. Tuh tanya Waalaikumsalam. Na buka pintu tiat na kirim bruh ipa kecil taboh tak geron. Pagah-pagah dah buka pintu galak dah ni dah tubil laju dia cok. Bruh. Tapi ci tengah malam terus hurung tok pintu. Mu salu mana ikut. Na budah. Unuk tek ni. Ya ana dah dohamu. Ana dah dohamu thom. Lam mari dah pulungnya. Iyuk tempat dah ku mu thom. Menan ke para jamaah nyawang tanya watai gehoi li malaikat menyo gehoi dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nyawa kita itu segera keluar, bagah laju itu bit ke pegah lagi iro lam ciri menani itu bit laju baju nyawang tanya pantai itu bit. Tapi menyo gehoi dengan ya ayyatuhan nafsul khabisah irji'i ila sakhatillah, hai jiwa yang buruk, kembalilah kamu kepada kemarahan Allah. Maka nyawa getanyo yang di dalam tubuh gekun sosu punya bahasa Aceh. Iplung rata sago. Hanai Tuhan musom getanyo lam rumah sosu te kenang kata-kata hui muno pat kuak musomnyo. Ho kuak musomnyo. Ana musom nyan nyawang tanyo pilagian. Maka ditariklah nyawa kita oleh malaikat seperti ditariknya benda yang berduri dari gulungan kapas. Benda berduri lagi kawat muduro. Tak tarik lang umpang gapuh bulut ada tarik liban. Tersud gapuh gah menan itu bit nyawang. Sang duroh aso-aso tu menyo getanyo memiliki nafsul khabisah, jiwa yang jahat para jemaah.